Baik Bapak Ibu peserta seminar nasional yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dan langsung penyampaian keynote speech oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Salam. Yang saya hormati Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Persi, Bapak Dr. Bambang Wibowo, SPOG, Subs KFM, Mars, Fiskual, gelarnya banyak sekali. Ini khas dokter ini. Ketua Dewan Pengawas Persi yang saya muliakan, senior saya Bapak Dr. Umar Wahid, SPP. Dewan Pakar Persi, Bapak Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD. Dewan Pakar Persi, Profesor Dr. Laksana Trisnantoro, MSc, PhD. Yang saya hormati Dewan Pakar Persi, Dr. Untung Suseno Sutarjo, MSI, MKes, teman baik saya, junior saya, Pak Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ketua Umum Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Direktur Umum Lembaga Akreditasi Damar Husada Paripurna, Direktur Umum Lembaga Akreditasi Rumah Sakit atau LARS, pejabat pimpinan tinggi utama Madya yang hadir pada kesempatan ini, perwakilan organisasi mitra kesehatan dan mitra pembangunan yang tidak bisa satu persatu, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Persi yang telah melaksanakan seminar nasional yang ke-19 dan seminar tahunan keselamatan pasien yang ke-17 dan Hospital Expo yang ke-35 dalam keadaan sehat walafiat. Saya yang tahu tidak banyak organisasi yang sangat runtut begini, sampai disebutkan seminar yang keberapa itu. Saya bayangkan kalau nanti 1000 gimana cara nulisnya itu. Tapi ini menunjukkan betapa ketatnya disiplin di dalam kaitannya dengan bidang-bidang kesehatan. Tepuk tangan untuk Ketua Persi. Ibu Bapak sekalian, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu elemen penting dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah memastikan tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang cukup, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kompetensi yang dibutuhkan. Upaya pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan adalah merupakan suatu isu global, terlebih di negara berkembang. Isu tersebut masih banyak kendala yang akhirnya berdampak pada penyediaan pelayanan kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, dari 17 SDGs yang akan dicapai, itu nomor 3 adalah good health and well-being. Jadi kesehatan itu menduduki urutan prioritas ketiga setelah no poverty dan zero anger. Setelah tidak ada kemiskinan dan tidak ada kelaparan, itu adalah good health and well-being.
artinya pelayanan kesehatan yang baik, sehingga yang dilayani juga kesehatannya bagus, dan tentu saja sejahtera. Saat ini hanya tersedia 0,68 dokter, termasuk dokter spesialis, per 1.000 populasi di Indonesia, sedangkan menurut standar WHO, 1 per 1.000 populasi. Jadi kita masih hampir separuh dari target yang ditetapkan oleh WHO. Masalah kekurangan dokter di Indonesia cukup mengkhawatirkan, terutama di luar Pulau Jawa, yang mana 50% puskesmas di Maluku dan Papua tidak memiliki dokter umum, dan lebih mengkhawatirkan untuk dokter spesialis. Ini mestinya menurut saya, tapi saya bukan ahlinya ya, dari sisi kebijakan harus ada terobosan yang berani untuk mengatasi ketimpangan ini. Dulu, pada zaman sebelum kemerdekaan, kita itu mengenal namanya dokter Jawa. Di samping ada dokter yang benar-benar dokter, itu ada dokter Jawa. Jadi sebetulnya dokter Sutomo, dokter Wahidin Surojoto itu dokter Jawa. Dokter Jawa itu kemampuannya sekelas di atasnya mantri. Bukan dokter beneran lah menurut orang Belanda waktu itu. Hanya orang Belanda dan keturunan Asia yang memiliki hak istimewa saja yang mendapatkan pelayanan dokter bener. Kalau yang pribumi itu dapat dokter Jawa itu. Tapi kok ya sehat-sehat, kok ya pinter-pinter sampai bisa bikin merdeka itu. Karena itu saya tidak tahu apakah tidak perlu ada terobosan itu. Termasuk perawat. Saya yakin selama kondisi geospasial kita itu masih seperti sekarang ini, salah satu perintangnya adalah negara kita yang terdiri dari pulau-pulau, itu untuk mencapai namanya universal health coverage dari Pak Gufron, dan itu betul-betul memang menggambarkan pelayanan yang tidak diskriminasi akibat alam, itu ya harus ada terobosan. Bayangan saya tidak mungkin kita melayani kesehatan di Papua itu tanpa dilayani oleh putra-putra Papua sendiri. Kalau itu dokternya dari Jawa, itu nanti ya ujung-ujungnya pengen balik ke Jawa. Perawat sama. Perawat itu kalau perawatnya tidak berasal dari pulau terpencil itu sendiri, jangan berharap ada perawat yang kerasan di tempat itu. Dan kalau kemudian kita menuntut kualifikasi yang sama dengan di tempat lain, ya jangan berharap ada orang yang lolos masuk pendidikan dokter dan pendidikan perawat dari tempat itu. Ini memang sangat pelik persoalannya gitu. Saya baru saja berkunjung kemarin ikut menangani masalah kelangkaan bahan pangan di beberapa distrik di Papua Tengah. Di sana itu ada puskesmas, tapi tidak ada dokternya. 3 distrik itu dokternya cuma 1. Itu pun saya sebetulnya ingin meyakinkan bahwa memang dokter itu betul-betul ada di sana. Itu saya kesulitan. Saya juga tidak tahu seperti apa kondisi puskesmas di tempat itu. 3 distrik, itu artinya 3 kecamatan. Yang jelas di situ tidak ada pos polisi, juga tidak ada pos koramil. Jadi tidak ada polisi, tidak ada tentara, apalagi ada dokter. Karena dokternya biasanya itu ya bisa kerja agak tenang kalau ada polisi dan tentaranya gitu. Dan itulah Indonesia. Karena tadi sangat bagus yang dipaparkan oleh Ketua Umum Persi ya, tentang problem Indonesia itu memang tidak semudah itu. Ketika kita akan mengadopsi teknologi kesehatan yang semakin hari semakin cepat dan semakin kompleks, itu akan semakin memperlebar ketegangan, bukan akan semakin memberikan pelayanan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia dalam kesempatan dan pelayanan yang sama. Jadi akan semakin senggang, apalagi kalau pembuat kebijaksanaan itu mengalami bias. Biasnya itu bias urban dan bias kepulauan. Jadi penentu kebijakan yang tidak pernah turun lapangan, hanya hidupnya di Jakarta, membayangkan seluruh Indonesia itu seperti Jakarta.
Maka disusunlah keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang bias Jakarta, bias Jawa, dan bias kota. Dan kalau kita membuat kebijakan bias, ya jangan berharap kemudian kebijakan itu betul-betul memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia, dari segi jumlah, Indonesia masih kekurangan 31.481 dokter spesialis untuk melayani 277 juta penduduk. Sebanyak 47% RSUD di tingkat kabupaten kota di Indonesia belum termenuhi dengan 7 jenis dokter spesialis. Ini tadi yang sudah disinggung oleh Ketua Dewan Pengarah Pak Dr. Umar Wahid. Hal tersebut dikhawatirkan akan terpengaruh pada ketidaksetaraan pemberian layanan, penurunan kualitas pelayanan kesehatan, dan tidak optimalnya pelaksanaan cakupan kesehatan. Urusan kesehatan ini kan urusan konkuren di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Artinya apa? Tanggung jawab dan kewenangan itu sebagian besar menjadi urusan daerah, bukan pemerintah pusat. Dan itu juga tercermin dari alokasi anggaran. Anggaran transfer ke daerah untuk bidang kesehatan itu jauh lebih banyak daripada yang dikelola oleh Kementerian Teknis, dalam ini Kementerian Kesehatan. Nah, di daerah itu bias politiknya kental sekali, terutama pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan itu bias politiknya kental sekali. Sehingga namanya doktrin-doktrin yang selama kita pahami, namanya bahwa pelayanan publik itu tidak boleh diskriminasi, harus imparsial, gitu ya, dan seterusnya, itu sering diabaikan. Saya di daerah sering nemui dokter, tetapi jadi kepala pasar, jadi sekretaris daerah. Dan saya juga pernah menemukan kepala dinas, itu tamatan IAIN. Dinas Kesehatan tamatan IAIN. Ini betul, ini bukan saya omong kosong. Kalau tidak percaya, kapan saya ajak ke daerah? Saya tunjukkan di mana itu. Kepala Dinas Kesehatan lulusan IAIN. Dokternya jadi sekda. Jadi pokoknya saya enak perut lah, sesuai dengan janji pilkada. Ini sebetulnya banyak hal yang harus versi ini melakukan advokasi, terutama di dalam memberikan pelayanan rumah sakit daerah. Dari sisi politik harus dipahami betul. Gitu ya. Idealnya itu kan memang sebetulnya antara jabatan politik dengan jabatan administrasi itu harus terpisah betul. Jadi administrasi ini tidak boleh diganggu-gugat oleh berbagai macam manuver politik, berbagai macam perubahan-perubahan politik. Tapi kita ini kan masih, demokrasi kita kan masih sedang tumbuh. Dan kita juga tidak tahu kapan betul-betul menjadi demokrasi yang mantap. Gitu. Misalnya, yang saya tahu kalau di Malaysia, ya, itu semua menteri itu pasti dari partai. Semua menteri itu dari partai. Sementara yang non-partai itu betul-betul menjadi putra aparat. Itu betul-betul memang dia bekerja sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Dia tidak terusik dengan keputusan-keputusan dari pihak partai. Sehingga kalau ada pergantian ini ya gantian di sekitar keputusan pelaku politik, bukan sampai ke tingkat administrasi, terutama pada lingkar pelayanan. Nah di sini ini enggak. Bapak Ibu sekalian, saya kira tahu namanya ASN sekarang itu di daerah itu yang terbanyak adalah pendidik dan kesehatan. Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, terutama kesehatan fungsional. Yang paling cepat naik pangkat itu ya tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Maka ketika daerah mau merekrut pejabat, itu kadang-kadang kita harus maklumi juga, cari yang pangkatnya setara di tempat itu, yang sesuai dengan bidang keahliannya nggak ada. Yang ada dokter, ya sudahlah dokter itu diangkat menjadi kepala penyembelihan hewan, menjadi kepala pasar, atau menjadi sekda lah paling. Yang keren itu kalau jadi sekda. Gitu. Ya.
Dan yang saya sangat salut itu apa? Dokternya juga bangga itu. Jadi dia bahwa apa yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan bidang keahlian profesinya, itu juga santai-santai saja, nggak merasa bersalah. Gitu. Padahal sekolah dokternya habis-habisan. Ya. Tapi ketika kemudian jadi sekda, senang juga jadi sekda. Gitu. Ya sama dengan Prof. Gufron lah, jadi kepala BPJS kan juga senang, nggak perlu praktek gitu. Kita umum juga itu. Bapak-Ibu sekalian, kan profesi tertua di dunia ini kan dokter ya, dan tenaga pelayanan kesehatan lah. Kenapa? Karena melahirnya profesi itu dimulai pada era zaman feudal ya, zaman borjuasi. Ketika pemilik kekayaan itu membutuhkan pengen panjang umur, nah itu loh. Maka kemudian muncullah profesi dokter yang tugasnya melayani kaum borjuasi ini. Gitu. Jadi memang dokter itu awalnya bukan untuk melayani rakyat, melayani tuan. Ya. Kemudian akuntan itu termasuk profesi tua juga, karena ngitungkan duitnya yang punya duit, yang borjuis itu. Gitu. Karena itu kedokteran itu, mohon maaf, cenderung elitis. Gitu. Di antara profesi yang punya sense of exclusivity, rasa eksklusif yang sangat tinggi itu dokter. Dan itu sangat klis kan? Kalau ada komedi-komedi yang memainkan dokter itu pas pakai jas putih gitu ya, kemudian mengalung kalungan stetoskop gitu kan. Jadi itu menunjukkan ini loh dokter gitu. Jadi ada sense of exclusivity gitu ya. Kenapa? Karena memang dia profesi tua. Dulu ketika universitas itu masih menjadi universitas yang betul-betul universe, belum seperti sekarang, itu ya semua yang sekuliah itu harus belajar kedokteran, ilmu ketabiban. Jadi dulu itu semua orang yang namanya kuliah itu pasti belajar filsafat, matematik, astronomi, kedokteran, ya. Logika biasanya, filsafatnya itu ke arah logika. Jadi itu memang profesi yang paling tua. Gitu. Karena itu kalau sekarang yang paling ketat, standarnya itu sudah sangat baku itu ya kedokteran. Ya. Karena itu saya sangat maklum kemarin mau bikin undang-undang kesehatan itu yang paling kekeh, banyak protes itu dokter-dokter itu saya paham. Gitu ya. Karena memang di antara profesi-profesi itu yang paling mapan itu dokter. Kalau yang kedua, kalau saya boleh jelaskan, tentara. Namanya profesi. Profesi itu kan apa? Profesi itu adalah sebuah keahlian. Jadi profesi itu keahlian. Keahlian untuk menyelesaikan sesuatu. Untuk bisa menyelesaikan sesuatu masalah itu, pekerjaan itu, keahlian itu, maka seseorang harus belajar dalam waktu yang sangat lama, dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, dan dia juga harus mendapatkan pelatihan-pelatihan dengan tingkat kesulitan yang tinggi juga. Itu namanya profesi. Kalau ada pekerjaan, kok tidak perlu sekolah lama-lama, dan tidak perlu proses pelatihan yang lama, dan dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, maka dia bisa pastikan bukan pekerjaan profesional. Jadi profesi itu menuntut pendidikan yang lama dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan proses pelatihan yang panjang. Dan yang punya otonomi terhadap bidang keahlian itu ya mereka yang memang bekerja di bidang itu. Gitu. Saya jadi rektor hanya bisa mewisuda calon dokter, esket. Tapi kalau sudah jadi dokter, yang mentahbiskan bukan saya, harus dokter juga. Gitu. Karena saya bukan dokter, saya tidak memiliki kewenangan untuk memastikan dia seorang dokter. Gitu. Kalau sekolahnya sampai sarjana kedokteran, ya, gitu. Karena saya sebagai rektor. Jadi memang idealnya urusan yang berkaitan dengan kesehatan, ya orang kesehatan lah yang tahu, itulah profesi, gitu. Profesional. Gitu.
Ini jangan tepuk tangan loh, ini saya ini ngomong akademik ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kita lihat aja, karena anak-anak setelah mengikuti pendidikan sarjana kedokteran kan masuk rumah sakit, koas kan. Kalau dia masuk di mata, ya dokter senior yang ahli mata kan, dan dia yang akan menentukan dia sudah layak nanti melayani pasien kalau sakit mata enggak, ya kan? Dia masuk di rumah sakit misalnya rumah sakit jantung, ya spesialis jantung, ya kan? Dan apakah memastikan dia itu nanti betul-betul pinter kalau nanti menangani pasien jantung, ya dokter yang ahli jantung itu. Selamat datang Pak Menkes. Ini saya memberi kuliah ini, mohon maaf. Itulah jadi profesi itu. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, di samping keahlian, pekerjaan profesional itu adalah menuntut namanya social responsibility, tanggung jawab sosial. Dan hari inilah yang kita bicarakan tentang seminar keselamatan pasien, ini bagian dari tanggung jawab sosial seorang pelayan atau tenaga kesehatan, khususnya dokter. Social responsibility, tanggung jawab sosial. Karena itu seorang profesional itu sebetulnya bekerja bukan untuk mencari upah, bukan untuk gaji. Dia adalah orang yang telah berjanji, bertahbis, akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencintai pekerjaannya itu. Itulah profesi. Jadi profesional itu orang yang mencintai pekerjaan. Kemudian manfaat dari pekerjaan itu adalah untuk kepentingan umum. Karena itu perlu ada tanggung jawab sosial. Jadi kalau pasien sembuh, dilayani oleh seorang petugas kesehatan, itu efek saja sembuhnya itu. Tetapi yang melayani itu karena cintanya dengan pekerjaan. Nah, sekarang kita perlu koreksi. Ketika nangani pasien itu, memang betul-betul karena kita cintai pekerjaan kita, gitu. Karena kita sangat cinta dengan pekerjaan itu, kemudian pasiennya sembuh, atau kita niatnya untuk menyembuhkan pasien. Atau pasiennya dibikin segera sembuh agar tetap bisa konsultasi terus ke dokter. Nah, ini tanggung jawab sosial. Kenapa tanggung jawab sosial ini penting? Karena kalau tidak, maka seorang profesional dia bisa menciptakan kerusakan-kerusakan sosial dan dia adalah orang yang paling ahli untuk melakukan itu. Kalau tentara itu tidak punya tanggung jawab sosial, maka dia orang yang paling mahir untuk menghancurkan masyarakat. Karena dia tahu bagaimana membunuh orang, bagaimana cara menggunakan alat-alat kekerasan. Karena itu tentara itu walaupun disebut sebagai tentara itu juga sama dengan dokter. Dia seorang manajer yang menguasai alat kekerasan yang sah atas nama negara. Karena itu dia punya tanggung jawab sosial, tidak boleh menggunakan alat itu semena-mena. Dan itulah namanya sosial. Sama dengan dokter. Dokter itu kan pinter membuat orang sembuh. Tapi dokterlah juga yang pinter membuat orang sakit. Dia tahu persis bagaimana cara membuat orang sakit, karena dia tahu persis bagaimana menyembuhkan orang. Supaya dia tidak membuat orang sakit, maka harus ada tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu setiap profesi itu ada namanya Pride de Corps, kebanggaan korps, yang tadi saya sebut dengan sense of exclusivity itu. Karena itu, dokter itu bukan pekerjaan asosiasi, tapi korporasi. Apa bedanya? Kalau korporasi itu, maka hubungan antar sesama anggota itu saling melengkapi. Kalau asosiasi itu jalan sendiri-sendiri, yang penting kumpul. Karena itu perhimpunan, istilah perhimpunan itu tepat, bukan asosiasi. Karena saling sama dengan kalau saya boleh banding, sama sekali dokter juga sama ya. Kayak tentara, saudara sekalian. Tentara itu kalau perang itu kan ada infanteri, pasukan darat, kemudian ada artileri, itu
meriam, ya. Kemudian ada kavaleri, itu yang bagian transport. Ya. Infanteri itu tidak mungkin perang sendirian, tanpa didukung oleh artileri, tanpa didukung oleh kavaleri. Gitu ya. Karena itu dia butuh korps, kesetiakawanan korps. Gitu ya. Dan karena itu korps, maka kalau kita ya ada tim dokter, kalau ada penyakit, ada orang sakit kemudian ditangani bersama-sama. Itu jadi peranan satu orang itu menentukan peranan yang lain dan hasilnya itu adalah hasil bersama. Gitu ya. Karena itu sifatnya korporasional bukan asosiasional. Ya. Hasilnya apa? Dalam bentuk interaksi dari kelompok profesional, bukan koaksi. Kalau asosiasi itu koaksi. Kalau ada penjual koran, ya, penjual koran, pengecer, yang bawa 50 lembar itu, kemudian hasilnya itu kemudian masing-masing itu dikumpulkan, itu namanya pekerjaan asosiasional. Tapi kalau mereka itu kumpul bersama, jualnya, ya malah nggak laku nanti, rebutan pembeli kan, itu tidak bisa. Jadi pekerja pengecer koran itu harus asosiasional. Tapi kalau dokter itu harus korporasional, karena hasilnya itu akan ditentukan dalam bentuk kerjasamanya, sama dengan tentara. Itu tiga itu yang saya minta untuk diperhatikan betul dalam kaitannya dengan upaya kita, terutama merespon, memahami tentang Undang-Undang Kesehatan yang sudah disahkan oleh Pak Menkes, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Jadi pertama itu meningkatkan kapasitas sebagai expertise sebagai tenaga ahli. Tadi itu ahli itu artinya kalau ada orang lain yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan, ya dia pasti tidak bisa. Biar ada orang yang sudah 22 tahun praktek dan buktinya menyembuhkan orang gitu ya. Kemudian ketahuan ternyata dia tidak pernah sekolah dokter, ya dia tidak kemudian disahkan jadi dokter kan. Ya tetap dokter gadungan dia. Ya kan? Karena ada toh kemarin 2 tahun di rumah sakit nggak ketahuan kalau dia ternyata bukan dokter, nggak sekolah, nggak. Saya heran saya, berarti selama ini dia juga bisa menyembuhkan kan itu. Gitu. Tapi tidak kemudian oleh ID disahkan karena dia sudah menyembuhkan maka dia layak untuk diberi gelar dokter kan. Ya tetap dokter gadungan dan dikenai. Gitu. Ya. Jadi nggak akan ada orang yang sekolah, tanpa melalui proses pelatihan, seperti yang dokter-dokter itu kemudian dia menjadi dokter. Gitu. Kalau di luar boleh, nggak pernah jadi dosen, bahkan mungkin juga nggak pernah nulis, bisa jadi profesor honoris causa. Gitu. Nggak pernah bikin disertasi, kemudian bisa dapat gelar doktor, gitu. Dokter honoris causa. Tapi bisa nyembuhkan, kemudian dokter honoris causa nggak ada. Gitu. Itu bedanya, pekerjaan profesional betul. Gitu. Saya nggak tahu deh nanti kalau undang-undang ada nggak itu Pak, undang-undang yang baru Pak Menkes. Orang yang nggak pernah sekolah, dokteran, tiba-tiba dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, terus dia jadi dokter honoris causa. Nah, mungkin perlu juga itu dipertimbangkan. Tapi itulah yang saya maksud, pentingnya kita menegakkan profesi. Namanya sense of exclusivity. Ingat Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu, Mas Gisar Cinta, ada seorang kelompok preman yang membunuh seorang tentara di Jogja. Kelompok ini kemudian dipenjara, dijatuh hukuman, masuk penjara. Gitu ya. Apa yang dia lakukan? Sebagai ada kelompok tentara dengan solidaritas temannya yang mati itu, dia serbu itu penjara dan dia selesaikan itu. Orang-orang kemarin melakukan perlakuan, itulah korps. Jadi dia tidak boleh ada orang yang menyelesaikan, ini urusan saya selesaikan. Itu secara korps benar, walaupun hukum salah. Dia tahu, saya nanti pasti dihukum, saya pasti dipecat gitu. Tapi karena korps, ya dia lakukan itu. Itulah korps. Nah, semakin ketat korps, itu berarti semakin kuatlah sebuah profesi. Ketika saya tanya kan saya datangi, kenapa melakukan itu? Pak, saya ini jadi tentara. Tentara itu memang sudah niatnya mati. Jadi jangankan hanya dihukum gitu. Ini demi korps saya ya, saya
Saya bunuh dia, membunuh teman saya gitu. Bahwa saya akan dihukum iya gitu. Dan saya salah iya gitu. Tapi menurut korps saya benar apa yang saya lakukan. Gitu. Saudara sekalian yang berbahagia, ini saya kira terakhir saya mengucapkan terima kasih atas undangan kepada saya. Saya senang, yang penting mohon disosialisasikan, direspon dengan positif undang-undang yang telah diterapkan. Namanya undang-undang, namanya peraturan, itu enggak akan ada yang betul-betul paripurna, pasti ada kekurangan, ada, dan namanya undang-undang, peraturan itu pasti ada keberpihakan, gitu ya. Dan yang penting keberpihakan itu untuk kepentingan umum, bukan keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu. Itu yang penting harus kita cermati. Namanya pasal, ayat, pasal itu di dalamnya pasti ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan namanya bukan pasal, bukan ayat. Dan kepentingan pasti berpihak. Nah, kalau kita membuat kebijakan, itu kita harus komitmen bahwa kita adalah untuk kepentingan publik. Bukan untuk kita, bukan untuk melayani pihak tertentu yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Nah, itulah saya kira tugas dari pimpinan dan seluruh anggota dari organisasi ini. Apa itu? Saya sering lupa ini. Persi ini saya terkait khawatir dengan Persis itu, sepak bola kan. Nah, ini saya mohon betul. Dan saya sudah selalu bicara dengan Pak Menkes, problem kita itu problem ketimpangan tadi itu. Ketimpangan, dan kita ini mengalami tadi itu, bias kepulauan kebijakan kita. Saya sangat concern dan paham apa yang digagas oleh Pak Presiden untuk memindah ibu kota ke IKN itu. Salah satu hal yang betul-betul memang menjadi obsesi beliau adalah bagaimana segera mengakhiri ketimpangan yang tidak pernah selesai Indonesia ini. Antara bagian barat dan bagian timur, antara barat sekali dengan timur sekali, dan antara Jawa dan luar Jawa. Ini memang persoalan pelik, dan kita harapkan kalau nanti itu kita taruh di lebih tengah, di wilayah Kalimantan, masalah ini mungkin akan bisa tidak bisa 10-20 tahun yang akan datang, tetapi memang perlu mungkin bahkan ratusan tahun kalau kita ingin betul-betul menciptakan Indonesia yang lebih merata, yang lebih melayani semuanya. Tapi jangan sampai kita tidak pernah ada keinginan, tidak punya hasrat untuk membangun Indonesia yang lebih merata, lebih adil. Karena itu adalah sila terakhir Pancasila, itu adalah keadilan sosial. Katanya Buya Syafi'i almarhum, Buya Syafi'i Ma'arif almarhum, di antara 5 sila itu, yang paling sial itu adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial sampai sekarang. Termasuk keadilan sosial di bidang kesehatan. Maka saya minta para pengurus dan anggota Persi ini, jadilah pengadil di dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Bukan hanya perorangan, tapi harus paham tentang geospasial Indonesia, supaya kita betul-betul bisa segera memenuhi tuntutan dari cita-cita kemerdekaan, terutama di sila kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk tetap di tempat Bapak Menko PMK, dan kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang juga nanti berkenan akan menyampaikan keynote speech-nya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan kita lanjutkan dengan prosesi pembukaan secara resmi Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2023. Untuk itu kami undang juga ke atas panggung Bapak Menkes, kemudian Ketua Umum Persi, Dewan Pengawas Persi, Sekjen Persi, dan Ketua Panitia Persi, Seminar Nasional Persi. Ya. Prosesi pembukaan akan dilakukan dengan penekanan tombol yang telah disiapkan oleh Bapak Menko PMK. Kami persilakan untuk meletakkan telapak tangan kanan di atas tombol yang telah disiapkan. Dengan hitungan mundur kita mulai. 5, 4, 3, 2,
2, 1. Dengan demikian resmi sudah dibuka Seminar Nasional ke-19 Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Seminar Tahunan ke-17 Patient Safety dan Hospital Expo ke-35. Kami mohon juga untuk bergabung di atas panggung, pengurus harian Persi untuk dapat diambil fotonya bersama, kami persilakan. Karena momen ini adalah momen yang penting untuk kita semua, di mana Seminar Nasional Persi tahun 2023 ini dihadiri oleh 2 menteri. Ucapan terima kasih kami untuk Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, juga kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Iya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah sama-sama kita resmikan dibukanya Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit tahun 2023.